Sejak kecil, saya sering mendengar nasihat sederhana dari orang tua. Seperti, jangan duduk di depan pintu, jangan bermain saat maghrib. Kalau lewat orang yang lebih tua, harus mengucapkan permisi, dan menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Dulu saya menganggap semua itu hanyalah aturan yang harus dipatuhi. Namun setelah mempelajari mata kuliah ekosistem kepercayaan, saya mulai menyadari bahwa nasihat-nasihat tersebut merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rahayu semuanya, perkenalkan nama saya Hilya. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa Budaya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu OPK atau Objek Pemujaan Kebudayaan, yaitu mengenai tentang tradisi lisan dalam konsep ILO dan gak ILO. Nah, dimana konsep ini saya sudah mengenalinya sejak saya kecil, terutama dari orang tua dan sesepuh saya atau nenek kakek saya yang paling memang mengenalkan saya dengan konsep ini. Nah, OPK tradisi lisan ini ternyata ada undang-undangnya loh. Bentar ya, aku bacain dulu nih undang-undangnya. Jadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemujaan Kebudayaan Tradisi Lisan merupakan salah satu OPK karena menjadi media untuk mewariskan pengetahuan, nilai, dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, dalam kehidupan saya, ILO itu berarti baik, harus dilakukan, bahkan memang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi ILO itu artinya yang positif-positif ya, atau perilaku yang baik. Lalu ada juga nggak ILO itu artinya tidak baik dan tidak harus dilakukan atau memang seharusnya tidak dilakukan, karena ini adalah perbuatan, perilaku atau sikap kita yang tidak baik. Bisa jadi ketika kita melakukan perbuatan yang nggak ILO ini, kita itu menyakiti hati atau perasaan dari orang lain. Nah, di opening tadi aku sudah menyebutkan tuh 4 contoh perbuatan ILO dan gak ILO. Tapi itu terdiri dari 2 ya. Jadi 2 perbuatan ILO dan 2 lagi perbuatan gak ILO. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa kok duduk di depan pintu itu gak ILO? Kenapa main saat maghrib tuh gak ILO? Kenapa kalau kita lewat depan orang yang lebih tua dari kita tuh harus bilang permisi, dan itu adalah perbuatan yang ILO? Dan kenapa kita harus menjaga omongan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain, dan itu adalah perbuatan yang ILO? Jadi maksudnya yang pertama, dari perbuatan kenapa kita nggak boleh duduk di depan pintu, dan katanya itu nggak ILO. Kenapa sih gitu kan? Nah, karena itu alasannya kalau kita duduk di depan pintu secara logika itu kita itu menghalangi orang yang mau jalan lewat pintu itu. Entah itu dia mau keluar, entah itu dia mau masuk. Tapi intinya ketika kita duduk di pintu atau depan pintu, itu kita menghalangi jalan orang tersebut. Makanya itu tidak ILO ya teman-teman. Nah, jadi kenapa sih main pada saat maghrib itu nggak ILO? Atau kenapa sih dulu tuh orang tua kita kalau udah maghrib selalu menyuruh kita untuk segera pulang, cepat pulang ke rumah? Jadi logikanya dan apa yang terjadi di masyarakat itu karena ketika pada saat maghrib seringkali dan banyak gitu ya, rata-rata orang yang beragama dan berkeyakinan itu melakukan ibadah atau sembahyang gitu. Contohnya saya sendiri, saya dari Paguyuban Satya Bumi Putra. Kalau maghrib saya memang melakukan manembah menghadap Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pada saat kita beribadah, logikanya kita itu membutuhkan ketenangan, butuh kekhusyuan gitu ya, biar doa kita tuh nyampai gitu kepada Tuhan. Nah, untuk menciptakan suasana yang tenang, suasana yang khusyuk gitu ya. Jadi kalau anak-anak main di luar rumah nih, bareng-bareng kan biasanya mereka tuh gaduh gitu ya, ribut rame. Nah, jadi biar tidak mengganggu yang beribadah di dalam rumah gitu, biar yang beribadah di dalam rumah itu khusyuk, jadi anak-anaknya disuruh pulang, kumpul bersama dengan keluarganya gitu. Lalu kenapa sih? No.
Lalu ada dua perbuatan ilok lainnya, yaitu berupa yang pertama, ketika kita melewati orang yang lebih tua dari kita sebaiknya mengucapkan permisi. Itu sebagai rasa hormat kita dari generasi muda untuk menghormati yang generasi lebih tua. Lalu yang kedua ada menjaga omongan kita, bicara kita terhadap lawan bicara kita agar tidak menyakiti hatinya gitu. Perkataan kita jangan sampai menyakiti hati atau perasaan orang lain. Karena agar hubungan sesama teman, sesama keluarga, sesama tetangga, sesama warga, sesama sepupu, adik, kakak, orang tua dan lain-lain ya yang hubungan dengan manusia itu agar tetap harmonis gitu. Nah, melalui keempat contoh tadi yang sudah saya sebutkan, saya menyadari bahwa ilok dan gak ilok ini bukan hanya kumpulan dari larangan atau anjuran gitu ya, tetapi juga mewariskan nilai-nilai kehidupan seperti sopan santun, rasa hormat, kepedulian terhadap sesama, ketenangan, kenyamanan agar hidup kita bersama dengan orang lain itu tetap terjaga harmoninya. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai konsep ilok dan gak ilok yang sudah saya kenal sejak kecil dari orang tua saya dan terutama dari nenek kakek saya. Sekian penjelasan tentang ilok dan gak ilok. Terima kasih. Salam Rahayu. Bagi saya, ilok dan gak ilok merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang masih relevan hingga saat ini. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengajarkan bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain secara baik. Karena itu, tradisi lisan seperti ini perlu terus dijaga sebagai bagian dari OPK.